Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Febidivita dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas SPI dengan materi perkembangan Islam di Indonesia. Next. Latar belakang. Indonesia adalah negara dengan jumlah pemilu Islam terbesar di dunia. Namun, kebesaran dan kemajuan Islam di Indonesia belum tercatat dengan baik dalam kajian sejarah Islam di dunia. Next. B. Ruang lingkup pembahasan. 1. Teori masuknya Islam di Indonesia. 2. Proses masuknya Islam ke Indonesia. 3. Saluran dan cara Islamisasi di Indonesia. Next. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. A. Teori masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Mekkah yang diperkenalkan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia langsung dari Mekkah atau Arab. Adapun masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Next. Teori Gujarat atau India menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia bukan berasal dari Arab atau Mesir Afrika, tetapi berasal dari Gujarat atau India. Sekitar abad ke-13 Masehi, dibawa oleh orang-orang yang menjalin kontak dagang antara kedua belah negeri. Next. Tiga, teori Persia yang ditokohkan oleh Husain Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia sejak awal Islam, yakni abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Adanya suku Leran dan Jawi di Persia menunjukkan bukti bahwa orang-orang Persia yang membawa Islam ke Indonesia. Next. B. Proses masuknya Islam ke Indonesia. 1. Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri di Kerajaan Buddha Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu, Kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Islam telah berkembang di Aceh sejak abad 7. Keberadaannya dibawa oleh para saudagar Islam Arab dan bukan merupakan misi khusus penyebaran agama. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi masuknya Islam di Pulau Sumatera selain dari perdagangan, pernikahan, dan kerajaan, masuknya Islam di Pulau Sumatera juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh, yaitu diantaranya adalah Syekh Baharuddin dari Sumatera Barat, Raden Rahmat dari Sunan Ampel, Minak Kumala Bumi dari Sumatera Selatan. Next. Dua, Jawa. Agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya hanya keluarga dan sahabat terdekat. Islam masuk ke Jawa secara akulturasi dan menurut beberapa sejarawan. Pertama, para pendakwah Islam yang datang mula-mula adalah para santri, ulama, pedagang, dan para ahli sufi. Kedua, sikap tegang rasa dari orang Jawa yang mudah menerima dan menyesuaikan segala yang baru. Ketiga, melalui jalur perkawinan dan para pemeluk Islam yang memberikan contoh tauladan. Next. Kalimantan. Masuknya Islam di Kalimantan Selatan adalah diawali dengan
Adanya krisis kepemimpinan di penghujung waktu berakhirnya Kerajaan Daha Hindu tahun 1575 Masehi. Raja Mahkota berusaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah sampai ke pedalaman Kalimantan Timur sampai daerah Muara Kaman. Dilanjutkan oleh putranya Aji Dilanggar dan para penggantinya. Next. Empat, Sulawesi. Setelah menjadikan Islam agama resmi pada awal abad ke-17 Masehi, Kesultanan Goa memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Sulawesi. Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Sulawesi. Salah satu tujuannya untuk melakukan Islamisasi. Menurut Lontara Bilang, catatan Raja Goa Talo pada masa pemerintahan Raja Goa 1546 sampai 1565. Tuni Palangga telah ditemukan sebuah perkampungan Muslim di Makassar yang penduduknya terdiri dari pedagang Melayu yang berasal dari Campa, Patani, Johor, dan Minangkabau. Berdasarkan catatan itu pula, pada masa pemerintahannya Tuni Jalo 1565 sampai 1590 telah didirikan sebuah masjid di Manggalekana, tempat para pedagang itu bermukim. Kehadiran para pedagang Muslim tersebut membawa pengaruh terhadap penduduk setempat. Di antara mereka ada yang tertarik dengan ajaran Islam. Berawal dari sinilah, kemudian ajaran Islam berkembang luas di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Goa Talo. Next. Lima, Maluku. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku Sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Sementara itu, Portugis menyebut bahwa Islam masuk di Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin di tahun 1486. Namun, sumber lain menyebut Islam sudah ada di Maluku sekitar 50-60 tahun sebelum tahun 1486. Next. C. Saluran dan Islamisasi di Indonesia. Next. 1. Perdagangan. Dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Next. Dua, tasawuf. Merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, Babat, Tanah Jawi, dan hikayat raja-raja Pasai. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Fansyuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nur Al-Addin Al-Raniri, Abdul Ar-Rauf, dan Sunan Panggung. Next. Tiga, perkawinan. Para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal, misalnya antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga Muslim. Next. Pendidikan.
Para tokoh Islam menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah terpencil. Next. Lima, kesenian dan budaya. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Next. Nah, ini yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulannya ialah dari pemaparan di atas menjadi teranglah tentang runtutan teori masuknya Islam ke Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara tidak lepas dari dinamika Islam dari kawasan lain. Salah satu faktor pemersatu terpenting di antara berbagai suku bangsa di Nusantara adalah Islam. Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatai batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Warisan terbaik dan sejarah zaman Islam adanya pengintegrasian Nusantara lewat nasionalisme, keagamaan, dan jaringan perdagangan antar pulau. Next. Daftar pustaka. Daftar pustaka yang kami ambil dari Suseno Franz Magins 2003, Etika Sebuah Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Hariwijaya M 2004, Islam ke Jawa, Yogyakarta, Gelombang Pasang, CET 2. Baiklah, sekian dari kelompok saya mempresentasikan materi perkembangan Islam di Indonesia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.